Selain mengerjakan tugas matematika, menyelesaikan revisi klien, dan membuat skripsi, ada hal yang lebih sulit dari semua itu, yaitu memahami perasaan orang lain kepada kita. Mungkin hal itu bagi beberapa orang jadi sebuah pertanyaan atau pertimbangan yang berat dan membuat Anda bertanya-tanya tentang apakah orang yang Anda sukai memiliki perasaan yang sama kepada kita. Sebenarnya ada banyak cara atau ciri-ciri orang menyukai kita yang mungkin Anda bisa ketahui atau cari tahu lebih baik. Dan berikut adalah 10 tanda atau ciri-ciri orang menyukai kita. Kita akan mulai dari mengerti perasaan lawan jenis kita hingga apakah lawan jenis kita benar-benar mencintai kita. Dimulai dari yang pertama, seringnya lawan jenis menciptakan kontak mata. Laki-laki atau perempuan yang menyukai kita biasanya akan melakukan atau menciptakan sebuah kontak mata, atau simpelnya melakukan pandangan empat mata atau saling melihat satu sama lain. Ketika Anda melakukan kontak mata antara lawan jenis, disitulah peran dari hormon kita dimainkan, yaitu hormon neurotransmitter oksitosin atau yang dikenal dengan hormon cinta. Makanya ada salah satu istilah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Tapi Anda harus waspada jika dalam kontak mata lawan jenis kita mengedipkan mata, karena itu adalah hal yang sangat bahaya. Mungkin itu juga bisa diartikan dengan nafsu yang jelek. Yang kedua, sering tertawa dengan ucapanmu. Bener gak kalau cara kamu bicara antara lawan jenis itu pasti berbeda dibandingkan dengan antara bicara dengan sesama jenis? Orang yang menyukai kita cenderung akan merespon dengan baik candaan yang kita ucapkan atau katakan, seperti dengan tertawa, walaupun bercandaan kita sama sekali tidak lucu bagi orang lain. Orang yang menyukai Anda akan beranggapan jika Anda adalah orang yang paling lucu di dunia. Nggak percaya? Ini dari pakarnya langsung loh, yaitu Neil Wilkie. Kata Neil Wilkie, ini adalah tanda hilangnya penghalang dan saat dimana dia menjadi lebih terbuka untuk kamu. Simpelnya, dia menganggap kamu menarik dan ingin menjalani sebuah hubungan denganmu. Yang ketiga, sering mengajukan sebuah pertanyaan. Sering mengajukan sebuah pertanyaan juga menjadi sebuah ciri-ciri lawan jenis Anda menyukai Anda. Pada dasarnya, itu dikarenakan lawan jenis Anda atau orang yang menyukai Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang Anda. Cara itu juga digunakan untuk mempernyaman pembicaraan agar tetap berlangsung dengan hangat antara Anda dengan lawan jenis Anda. Yang keempat, sering memberikan sebuah sentuhan kepadamu. Sentuhan adalah komunikasi nonverbal yang sering kita lakukan. Pastinya sangat sering juga Anda lakukan kepada orang lain yang spesial menurut Anda. Orang yaitu pria atau perempuan yang memiliki perasaan terhadap kita pasti akan cenderung memberikan sentuhan. Sebaliknya, berarti kalau ada lawan jenis Anda menolak atau menarik di saat adanya sentuhan, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama tidak memiliki perasaan yang sama, dan yang kedua adalah menghormati sebuah keyakinan yang dianutnya. Sebenarnya ciri-ciri ini adalah parameter yang sangat opsional. Mungkin jika memang keyakinan yang dianut kalian memang mengizinkan, mungkin ciri-ciri ini bisa menjadi sebuah parameter atau perhitungan perasaan orang lain terhadap Anda. Terkadang sentuhan ini bisa diartikan dengan adanya niat seksual, tetapi sentuhan yang saya maksud di sini adalah sentuhan kecil seperti berjabat tangan, memberikan tos, dan lain-lainnya. Jika Anda merasa tidak nyaman jika disentuh, Anda harus mengungkapkannya kepada lawan jenis Anda guna untuk menjaga batas personal Anda. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah parameter opsional. Yang kelima yaitu berubahnya nada bicara. Lu pasti sering melihat teman lu sendiri yang merubah nada bicaranya saat bertemu dengan lawan jenis, atau gebetan, atau apalah yang menurut dia itu orang yang spesial. Pastinya Anda akan merasa berbeda dengan nada bicara teman Anda saat bertemu dengan orang yang spesial menurutnya.
Ini juga bisa menjadi sebuah ciri-ciri jika ada orang atau lawan jenis yang sedang berbicara dengan Anda, merubah nada bicaranya saat bicara dengan kamu. Mungkin itu adalah sebuah ciri-ciri jika orang itu menyukai Anda. Ini termasuk bukti lapangan loh. Dan bagaimana bukti ilmiahnya? Dr. McHugh Haycox di American Intercontinental University mengungkapkan, orang lebih cenderung menurunkan nada suaranya ketika tertarik kepada seseorang. Beliau mengatakan, mereka akan merubah nada suara mereka karena yakin itu terdengar lebih menarik. Lanjut, yang keenam, mengingat hal sederhana tentang kamu. Orang yang menyukai kita dalam opsi ini lawan jenis kalian loh, cenderung akan mengingat sebuah hal-hal kecil dalam kehidupanmu. Itu juga sebuah ciri-ciri yang sangat mencolok. Kalau sampai tahu hal detail kecil di dalam kehidupan kalian yang bahkan menurut kalian itu hal yang mungkin tidak penting. Contoh seperti tanggal lahir, zodiak, warna kesukaan, dan lain-lain. Itu dikarenakan lawan jenis yang menyukai Anda ingin tahu semua tentang Anda. Yang ketujuh, mungkin ciri-ciri sebelumnya sulit untuk kalian identifikasi, tapi ciri-ciri ini adalah murni dari perasaan lawan jenis Anda yang mungkin tidak bisa dikontrol olehnya, yaitu membesarnya pupil mata lawan jenis Anda ketika berbicara dengan Anda. Walaupun ini bisa menandakan banyak hal, akan tetapi kemungkinan terbesarnya adalah lawan jenis Anda menyukai Anda. Gak percaya? Lo pernah ngecek orang mabuk? Sebenarnya itu bisa lo cek dengan pupil matanya yang membesar. Kenapa membesar? Karena mereka merasa senang. Disitulah peran dopamin bekerja. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah peran dopamin saat kita jatuh cinta. Saat dihadapkan kepada orang yang disukai, sistem saraf simpatik akan bereaksi. Sistem ini membuat kita melihat lebih jelas hal yang kita sukai. Dan disitulah hormon cinta dan dopamin akan memengaruhi pupil mata Anda, karena mungkin saja ada maksud seksual yang ada pada lawan jenis kalian. Jadi saya sarankan hati-hati saja. Hal ini yaitu membesarnya pupil mata tidak bisa dihindari karena memang sudah bawaan dari pabrik atau sistem kalian. Yang kedelapan, memiliki rasa tulus ketika melakukan hal-hal baik. Ketika seseorang laki-laki maupun perempuan atau lebih jelasnya lawan jenis kalian memiliki perasaan terhadap kalian, dia akan menunjukkan sebuah sisi dari dirinya di mana dia tidak egois, yang bahkan mungkin tidak akan Anda dapatkan pada teman Anda. Contoh, saat dia memberikan sebuah hadiah, dia akan memberikan hadiah itu dengan tulus, tanpa mengharap sebuah imbalan. Dia menginginkan sebuah kebahagiaan dari kalian. Orang seperti ini sangat cocok dijadikan sebuah pasangan atau teman hidup karena memiliki sifat yang tidak ingin dipuji atau validasi. Karena sebenarnya dia hanya menginginkan kita bahagia. Sweet banget sih kayaknya orang seperti ini, tapi kayaknya sudah jarang ya saat ini. Lanjut, yang ke-9, menerima atau menghormati batasan kita. Jika memang memiliki hubungan yang sehat adalah tujuan kalian, pentingnya mengetahui atau memahami pasangan kita menerima batasan kita. Pastinya orang seperti ini tidak akan memaksa atau menekan dengan cara apapun. Dia akan menerima spekulasi atau keinginan yang ada pada batasan kalian. Contoh, jika Anda mengatakan tidak untuk melakukan sesuatu, dia akan menghormatinya dengan baik. Kayaknya ciri-ciri ke-7 sampai ke-10 ini orangnya sudah dicari ya masa kini, berkata orangnya limited edition. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu peduli kepada kita. Ini adalah hal yang terpenting. Jika seseorang memiliki perasaan kepada kita, maka dia akan peduli terhadap hal-hal yang terjadi atau kita alami di dalam kehidupan. Pastinya seseorang seperti ini sangat ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sikapnya seperti meluangkan waktu untuk kita, menemukan sebuah obrolan yang sederhana atau menjadikan percakapan yang menyenangkan, bersikap ramah terhadap kita, dan banyak lagi lah contohnya. Jika memang ada orang seperti ini, sudah dipastikan
jika dia pasti menyukai Anda karena mereka ingin mengenal lebih dalam dan menjadi bagian hidup dari kita. Dan itulah 10 tanda-tanda atau ciri-ciri orang menyukai kita. Gimana nih perasaan setelah menonton video ini? Senang, senyum-senyum sendiri, atau malah sedih? Yuk jawab di kolom komentar. Jadi sebelum gue akhiri video ini, gue kasih lu kolom komentar buat memberikan kritik dan caranya untuk mengembangkan channel ini, karena gue juga masih pemula dan juga masih belajar. Gue butuh banget kritik dan saran dari lu. Mungkin segitu aja pembahasan di video kali ini. Sebelumnya saya bukan psikolog, pamit mengundurkan diri, sampai jumpa lagi. Adios. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the